Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yulianti Siregar dari kelas PS4A dengan NIM 0503233177. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai praktik kebijakan moneter Islam. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman semua simak video ini baik-baik ya. Pada pembahasan pertama, A, yaitu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Nah, dimaksud dengan kondisi ini adalah meningkatkan output, keseimbangan, dan atau terpeliharanya stabilitas harga atau inflasi terkontrol. Yang B itu ada prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Landasan teoritis kebijakan moneter Islam berpijak pada prinsip-prinsip fundamental yang berakar pada ajaran Islam dan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Salah satu pilar utama kebijakan moneter Islam adalah larangan riba atau bunga. Nah, prinsip ini berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis yang secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuk. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, dalam hadis riwayat Muslim yang artinya dari Jabir, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba yang memberi makan riba, penulisnya dan dua saksinya. Beliau bersabda mereka semua sama. Nah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas secara jelas melarang praktik riba dan menegaskan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Nah, untuk larangan riba ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya itu yang pertama ada sejarah kebijakan moneter pada masa Rasulullah. Kebijakan moneter memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi umat Islam, terutama setelah periode hijrah ke Madinah. Rasulullah tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai kepala negara yang mengatur peran atas sosial dan ekonomi umat. Salah satu kebijakannya adalah pembangunan pasar umat Islam untuk melepaskan ketergantungan terhadap domisi pasar yang sebelumnya dikuasai oleh kaum Yahudi. Nah, ini menciptakan ruang ekonomi yang adil dan terbuka bagi kaum muslim. Yang kedua itu ada sejarah kebijakan moneter pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pengelolaan keuangan negara tetap bersandar pada prinsip kehati-hatian dan amanah. Beliau menjaga kesederhanaan dalam anggaran negara dan memastikan bahwa harta yang masuk ke Baitul Mal digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umat. Nah, pada kebijakan moneter berkembang lebih sistematis pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliaulah yang pertama kali menyusun sistem administrasi keuangan negara secara rapi. Baitul Mal tidak lagi sekadar tempat pengumpulan harta, tetapi berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengelola pemasukan dan pengeluaran negara secara terorganisir. Dan pada masa Utsman bin Affan juga dikenal sebagai masa surplus anggaran. Pendapatan negara meningkat seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan bertambahnya sumber-sumber ekonomi baru. Utsman memperketat peran Baitul Mal dan mulai mencetak mata uang Islam sendiri untuk menggantikan ketergantungan pada dinar Bizantium dan dirham Persia. Nah, untuk masa Khalifah Ali bin Abi Thalib menghadapi tantangan politik yang berat berupa fitnah dan perang saudara. Namun, beliau tetap mempertahankan integritas dalam sistem keuangan negara.
Ia sangat tegas terhadap para pejabat yang menyalahgunakan harta negara. Dalam pidato-pidatonya, Ali selalu mengingatkan bahwa jabatan hanyalah amanah dan harta publik adalah hak seluruh rakyat. Nah, selanjutnya itu ada C. Tujuan kebijakan moneter Islam. Yang pertama itu ada menjaga stabilitas nilai mata uang. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengatur ketersediaan dana dan suku bunga atau dalam sistem konvensional. Yang ketiga itu ada meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat ada menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Nah, yang kelima itu ada menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya yaitu D. Praktik kebijakan moneter Islam pada masa sekarang. Nah, dalam praktik kebijakan moneter Islam masa kini, beberapa mekanisme penting diterapkan seperti penggunaan instrumen pembiayaan berbasis akad mudharabah dan musyarakah, serta penerapan prinsip zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan. Selain itu, pengakuan terhadap uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah dan dikenal zakat menunjukkan adaptasi sistem Islam terhadap realitas moneter modern. Nah, dalam praktik keuangan ini tetap berpijak pada prinsip bahwa uang bukanlah komoditas yang diperjualbelikan, melainkan alat tukar yang harus dijaga stabilannya untuk kemaslahatan umat. Segitu saja penyampaian materi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.